Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diduga kembali melakukan operasi tangkap tangan atau OTT sejak Selasa malam hingga Rabu dini hari tadi. Dari OTT tersebut penyidik KPK menangkap 4 orang dan menyita sejumlah uang sebagai barang bukti praktik dugaan suap menyuap. Usai melakukan OTT sekitar Selasa malam pukul 21.40 waktu Indonesia bagian Barat, penyidik tiba ke gedung KPK dengan menggunakan sebuah kendaraan operasional berwarna hitam. Tampak dalam mobil tersebut seorang wanita dengan mengenakan masker mulut duduk di bangku depan dan terlihat pria mengenakan baju coklat muda duduk di bangku tengah sembari menutupi wajahnya. Lalu sekitar pukul 00.05 kembali 2 kendaraan operasional penyidik tiba. Kedua minibus dengan cepat langsung mengarah ke belakang gedung KPK dan langsung ke area basement gedung. Dan kemudian sekitar pukul 2.50 waktu Indonesia bagian Barat, mobil penyidik KPK kembali tiba, diduga kembali membawa seseorang terkait dengan OTT tersebut. Dan hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi dari pihak KPK terkait dengan OTT yang dilakukan. Dari informasi yang beredar bahwa dalam OTT tersebut, penyidik mengamankan aparat peradilan di salah satu pengadilan negeri di kawasan Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK diduga kembali melakukan operasi tangkap tangan sejak Selasa malam hingga Rabu dini hari tadi. Untuk informasi selengkapnya kita akan langsung terhubung dengan kontributor Metro TV, Mario Pasaribu. Mario, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Mario, informasi apa yang bisa Anda sampaikan berkaitan dengan OTT yang dilakukan oleh KPK tadi malam? Iya, hingga berita tersebut diturunkan pada Rabu pagi, belum ada konfirmasi apapun dari pihak KPK terkait operasi tangkap tangan tersebut. Namun sempat beredar bahwa OTT dilakukan pada Selasa malam yang informasinya mengamankan sejumlah oknum dari aparat peradilan di sebuah peradilan di Jakarta. Dan sampai Rabu subuh tadi, ya yang kami peroleh informasinya adalah sekitar 4 orang yang turut diamankan. Dan sampai hari ini masih ada sejumlah jurnalis berstandby menunggu di gedung KPK untuk memastikan operasi tangkap tangan tersebut. Demikian yang bisa saya laporkan. Ya, Mario, kronologisnya seperti apa? Pada pukul berapa sebetulnya KPK mulai melakukan OTT dan kemudian pada pukul berapa pula KPK sudah masuk kembali ke gedung KPK? Ya, informasi yang saya peroleh, penyidik KPK sudah berada di lapangan setelah memperoleh informasi atau bahkan mendapat laporan dari masyarakat. Selasa sore sudah berada di lapangan dan kemudian rombongan penyidik pertama tiba di gedung KPK sekitar pukul 9:30 Selasa malam, di mana dengan menggunakan 2 unit kendaraan operasional KPK tiba di gedung KPK Jakarta dan langsung mengarah ke arah gedung bagian belakang dan langsung memasuki arah basement yang memang sedianya steril dan tidak diperkenankan wartawan atau pihak lain meliput karena basement itu merupakan akses yang biasa digunakan oleh para pejabat atau pimpinan KPK. Dan ketika pukul 00.05 Rabu dini hari, kembali 2 mobil minibus berwarna hitam bernomor polisi 1701 RFV yang diduga di dalamnya terlihat ada seorang wanita yang duduk di bangku depan dengan menggunakan masker mulut dan berjilbab, serta di belakangnya seorang pria berawakan muda dengan wajah cukup belum terlalu tua. Ketika coba diarahkan kamera, dia sempat menunduk dan menyembunyikan wajahnya di balik bangku di bagian depan, sehingga tidak bisa diabadikan wajah dari pria tersebut, dan mobil itu langsung masuk ke arah basement. Dan terakhir pada pukul 02.48 rombongan terakhir penyidik tiba di KPK dan langsung dengan cepat mengarah ke bagian belakang. Demikian kronologis peristiwa sampainya penyidik di gedung KPK.
Baik, Mario, meskipun informasi masih begitu sedikit begitu ya, minim di sana, apakah ada informasi jenis pelanggaran pidana, jenis korupsi yang dilakukan oleh orang-orang yang ditangkap ini? Ya, kalau berdasarkan kebiasaan KPK sendiri ketika menangkap aparat peradilan, pegawai-pegawai dan bahkan hakim atau panitera, biasanya KPK selalu dugaannya terkait permainan kasus atau meloloskan putusan meringankan seperti di PN Jakarta Utara kasus Rohadi, seperti Edi Nasution di PN Pusat, dan banyak tipe-tipe kalau jika itu menyangkut dugaan praktik suap menyangkut aparat peradilan, kerap memang dugaannya adalah berkaitan soal kasus yang ditangani di peradilan tersebut. Dan hingga kini memang KPK sendiri cukup banyak menangani kasus-kasus yang melibatkan aparat peradilan. Demikian. Baik, Mario, apakah ini sudah dipastikan bahwa ini yang ditangkap adalah hakim ataukah panitera peradilan? Seperti apa sebetulnya, Mario? Ya, bila ditelusuri motif kebiasaan atau pola modus-modus aparat peradilan, kerap pengurusan atau praktik kotor permainan kasus itu jarang sekali langsung touch ke seorang hakim misalkan. Dan biasanya mereka melalui perantara yaitu panitera, karena panitera lah yang bisa melakukan komunikasi dengan pihak berperkara atau terdakwa, sehingga dimungkinkan sangat tidak mungkin langsung terdakwa berhubungan, walaupun melalui penasihatnya langsung berhubungan dengan hakim misalkan, atau biasanya ini kerap menggunakan melalui panitera sebagai orang perantara antara pihak yang berperkara dengan yang menangani perkara. Demikian. Ya, bagaimana dengan barang bukti, Mario? Informasi yang beredar, barang bukti apa yang juga dibawa KPK? Ya, sampai pantauan Metro TV tadi malam, cukup sulit melihat langsung karena berada di dalam mobil ya, kita dari tangkapan mata dan pandangan mata dan tangkapan kamera hanya orang-orang saja yang bisa diabadikan. Mungkin terkait barang bukti ya belum bisa kita sampaikan secara utuh ya. Mungkin dugaan ya biasanya OTT ini harus berkaitan dengan barang bukti berupa sejumlah uang, atau bahkan dari pantauan semalam tidak ada mobil yang disita atau barang-barang lain. Baru demikian minimnya informasi dan yang kita peroleh tadi malam hingga Rabu pagi ini. Demikian. Ya, Mario, menurut kebiasaan pada pukul berapa atau kapan kira-kira KPK akan merilis hasil tangkapannya? Ya, seperti kebiasaan dan protap yang dilakukan KPK sejak pukul ketika tiba, penyidik memperkenankan para terduga yang diamankan untuk beristirahat, yang kemudian pagi nanti dia akan diberikan ruang untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan bagi KPK sendiri dimungkinkan seperti biasa akan melakukan konvers sore atau menjelang malam nanti, karena mereka harus menunggu hasil penyidikan awal atau BAP awal yang dilakukan penyidik terhadap para terduga ini, sehingga dari hasil dari pemeriksaan awal itu bisa menyimpulkan siapa saja pihak-pihak yang bisa diminta pertanggungjawabkan dan ditingkatkan ke proses penyidikan. Artinya bahwa konvers sangat dimungkinkan jika memang dianggap cukup, bisa saja sore atau bahkan Rabu malam nanti. Demikian. Baik, terima kasih atas informasinya Mario Pasaribu, kontributor Metro TV melaporkan langsung dari gedung KPK. Kami tunggu informasi selanjutnya dan kami juga akan terus menginformasikan kepada Anda, pemirsa, apabila ada informasi terbaru. Berdasarkan informasi dari kontributor kami Metro TV yang ada di KPK menyatakan bahwa memang betul bahwa KPK telah melakukan operasi tangkap tangan tepatnya pada pukul 21.40 waktu Indonesia bagian Barat tadi malam, dan diduga ada 4 orang yang ditangkap, dan keempat orang ini diduga unsur-unsur dari peradilan, diduga ada hakim, dan juga ada kemungkinan ada panitera juga yang ditangkap di sana. Ada sejumlah barang bukti yang diamankan oleh KPK dan belum bisa dipastikan apa barang buktinya tersebut. Namun demikian, 4 orang